Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala kasiri mimman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, selamat malam and sampurasun. Sampai kemarin masih mengalir pertanyaan-pertanyaan. Nah sekarang pertanyaannya lebih umum. Setelah Aki mendongeng tentang bagaimana pemikiran-pemikiran KDM, sekarang saya akan bertanya ke Aki. Bagaimana ajaran Sunda tentang pemeliharaan lingkungan? Karena KDM itu seperti yang concern dan tegas sekali terhadap lingkungan ini. Bahkan bukan saja lahir batin, jiwa raga ditanamkan demi perbaikan lingkungan. Wih, hebat, keren ya, keren. Begini, Aki dapat ajaran dari Karuhun. Pek nyebut musyrik deh, Karuhun. Karuhun itu adalah para pendahulu yang mengajarkan ke Aki, guru-guru Aki. Yang pertama ajarannya itu begini, dia itu sudah menganut Islam. Ngajarnya begini, Rukman, kamu dilahirkan di satu tempat itu bukan kehendak, bukan pemilihan, itu adalah takdir. Jadi kamu dilahirkan di hutan atau dilahirkan di kota atau dilahirkan di Jawa Barat atau orang dilahirkan di Arab, di Amerika, itu adalah bagian dari takdir Allah. Karena kalau ingin kan mungkin Aki juga tidak ingin ya dilahirkan di tengah hutan begitu. Inginnya Aki dilahirkan mungkin di New York atau di Tokyo gitu. Itu takdir. Termasuk dilahirkan oleh ibu dan bapak kita. Itu bagian dari takdir. Nah karena takdir apa yang diperintahkan ke kita sama semua orang dilahirkan. Kalau orang dalang itu nyebutnya diumbarakeun, bukan ngumara, diumarakeun. Kalau diumarakeun itu bukan kehendak kita, tapi kalau ngumara itu di dunia kehendak kita. Kita misalnya punya istri itu yang cantik orang Bandung, itu namanya ngumara. Kalau kata Hakim anu disebut kagusurku bujur kabawa kuliang atau kagusurku sangkur kabawa ku gagang. Nah, itu tidak usah dijelaskan sekarang. Oke? Nah, itu yang pertama. Jadi kita itu yang pertama itu tugasnya itu adalah menjadi pemimpin di lingkungan itu. Pemimpin bukan arti harus jadi RT, jadi RW, tapi memimpin itu adalah memelihara dunia. Itu yang pertama. Ajaran yang kedua, ke Aki mengatakan si guru Aki ini, Rukman ucapannya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah segala puji. Lillah kepunyaan Allah. Jadi apa yang harus dipuji itu? Seluruh ciptaan dan kepunyaan Allah. Orang harus dipuji. Dipuji dalam arti apa? Dipuji dalam arti dipupusti. Ya, dipupusti itu apa? Dipelihara, dirumat, ya. Ulah dilewodehkeun. Kalau orang selalu memuji kepada ciptaan Allah, muji kepada tetangga, muji kepada pimpinan, muji kepada alam, itu akan melahirkan manusia positif. Gitu. Apa manusia positif itu? Manusia anu welasan, asihan, dedehan, nyaah kasasama, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun. Nah, gitu kan ngahudangkeun kanu titeulem. Gitu kira-kira itu. Jadi tidak ada syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, pinasten, nah, gitu rurumpak, dudupak, begitu tidak ada. Itu sebetulnya hak itunya. Nah dalam arti apa? Mupusti itu adalah memelihara, bukan ni gusti. Sekali lagi Aki sebut.
Mupusti bukan migusti. Kalau migusti itu menyembah, menyamakan barang dengan Tuhan. Itu yang musri. Ada Ki yang begitu? Ada mungkin. Aki tidak akan. Tapi Aki dari dulu belajar yakin. Aki itu mupusti. Misalnya ini ya. Pemeliharaan tentang sawah dan lain sebagainya. Bagaimana cara ngarumatnya. Bagaimana cara doanya. Itu semua mupusti. Oke, sekarang di KB aja itu lingkungan itu menjadi program. Kita tahu pertama kali kita adalah dulu mengadakan income generating berkelompok, UPPKA berkelompok harus bersatu. Kesininya adalah yang baru-baru. Kampung KB itu adalah hakikatnya dua. Yang pertama adalah tanggung jawab warga terhadap kampungnya, dan yang kedua adalah gotong royong warga. Itu disebut di kampung KB. Kemudian apalagi 8 fungsi keluarga. Fungsi yang terakhir itu adalah fungsi lingkungan. Jadi kita itu harus memelihara lingkungan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah 7 dimensi lansia. Dimensi yang ketujuh itu adalah dimensi lingkungan. Jadi tugas kita dalam memelihara lingkungan itu selain dari tugas dari Allah, tidak boleh merusak keadaan dunia. Nah, kemudian yang kedua, program pemerintah juga sama. Jadi nyingkron. Harusnya nih para ulama itu menjelaskan itu. Tapi sekarang itu lebih ke praktek-praktek ibadah ritual. Gak apa-apa. Kita yang disebut dengan dakwah bilhal. Oke? Itu yang dari Aki. Kemudian sekarang KDM. Lebih tegas lagi dia mah. Dulu kan digadang-gadang akan menjadi menteri lingkungan. Dia itu kalau melihat lingkungan atau itu benar-benar nangis. Kalau ada hutan gundul aja nangis KDM itu. Ya, karena apa? Karena dia itu sangat mencintai lingkungan. Karena ajaran-ajaran Tritang tuh misalnya ya. Jadi leuweung kudu awian ya, lebak kudu sawahan, legok kudu balongan. Itu yang lebih sempurna lagi dari Pasolihin Gautama warga Gautama, yaitu leuweung kayan, pasir awian, lebak balongan gitu, lebak sawahan, legok balongan, darat imahan. Itu ajaran. Kita itu bukan dianggap ajaran atau kalau begitu dianggap bahwa kita itu tuh mantra gitu. Seetik mahi loba nyesa. Padahal setelah dihubungkan dengan ilmu-ilmu yang dari barat sampai KDM berani nantang. Hayo, mana yang lebih bagus, ajaran barat atau ajaran Sunda? Dan di orang lain disebut ajaran atau disebut ajaran rarakatan sholat, itu yang disebut ajaran. Tapi kehidupan yang diluncurkan oleh orang tua kita dulu itu tidak dianggap ajaran. Oke, apalagi sekarang beliau melihat sesuatu tentang alam ini bukan malah dimanfaatkan, bukan menjadi barokah buat manusia, tapi menjadi madorot, menjadi kecelakaan. Ditambang itu, segalanya diala, orang-orang luar, pajakna keluar, anu ripuhna urang, jalan rusak. Terus apalagi yang setempat itu melongo aja. Bukan kita mengkotok-kotokkan, tapi kan yang disuruh menjaga alam itu orang-orang yang ditakdirkan di situ. Itu Allah memerintahnya. So, kudu melotot aki. Ya, begitu. Tapi harga dong orang yang ada di situnya. Ieu lain kan sampai kecelakaan Cirebon. Kan tidak tanggung jawab tuh perusahaannya. Bagaimana ributnya itu yang di mana? Yang di Parung Panjang, ratusan orang, macet, kebul. Ari nu beungharna saha? Urang Jakarta, urang luar Jawa, urang Banten, urang Jawa Tengah. Sampai sopir-sopir juga didatangkan dari luar daerah. Orang situnya jadi tukang kulinya. Masih mending dikulikeun. Tungtungnya kan banyak yang melohok. Nah itu yang salah dibandingkan dengan ajaran agama. Kata Dede Mulyadi. Ini kasus yang sekarang sedang viral tentang Aqua. Ternyata dolalahnya itu ya, KDM itu melihat mobil Aqua naik di Ciater.
Tidak naik, hampir tidak naik. Ngadelon we. Manehna rek ke kantor, beliau mau ke kantor, disegatkan. Ke pinggir dulu cenah. Budakna teh umur berapa ya? 28 tahun, berapa supirnya teh turun we. Kamu cenah ini dari mana? Ya dia bilang dari Kasomalang, dari Darmaga kan, itu pusatnya di situ. Yaitu dari Cisalak, naik ke atas. Terus ini berapa tonasenya? Tonasenya tidak begitu jauh dibanding dengan penarik-penarik kesik yang puluhan ton tanpa izin itu ya. Yang izinnya salah gitu artinya. Kan harusnya kalau misalnya 10 ton jadinya 20 ton. Ini tonasenya tidak banyak tapi jadi riba. Ya, pakai itunya gandengan kan mobilnya. Akhirnya kan kemacetan, bahaya. Orang yang dari belakangnya ketakutan dan lain sebagainya. Anak itu dikasih duit. Tapi besoknya dia datang ke perusahaan Aqua itu. Pada dirinya sendiri ngomong, saya adalah peminum Aqua tuh di mobil saya juga Aqua. Barang ditinggali ternyata kebohongan besar. Ngaku Aqua itu kan di dalam iklannya itu air yang datang dari gunung. Jernih begitu disebutnya teh. Bohong ke orang jadi bohongan. Ternyata dia dari sumur. Yang sumurnya itu besar, kemudian itu resikonya itu pergeseran tanah. Kan begitu. Terus apa yang terjadi setelah perusahaan itu merusak? Yang kedua lingkungannya. Datang kan ke rumah-rumah Pak Dedi. Ternyata orang situ susah air. Air cair lingkungan anak diangkut ke Indonesia. Ari urang dinya nah hese cair. Mayar oge mahal TDAM sehingga itu dirubah beneran kan sama dia. Yang pertama minta agar mobil tidak boleh yang gandengan. Pokoknya kudu truk engkel. Kedua, naon anu kedua? Pokoknya cai salemur eta mungkin satu desa itu semuanya harus diberi oleh Aqua. Eta gitu mas, pantas kalau orang Papua itu juga suka nyebut gitu. Ini kan tanah leluhur saya ini. Orang datang-datang dari jauh. Sama bener. Jadi tidak salah. Harusnya diutamakan yang punya daerah itu. Kemudian dia apa sekarang? Pokoknya supir yang di situ dia akan dibelikan mobil oleh pemerintah. Artinya dikredit tanpa bunga. Cicilannya itu dari hasil itu. Tapi Aqua harus memakai mobil-mobil supir orang di situ. Jadi si supir teh naik pangkatna atau naon darajatna dari mulai jadi supir sekarang jadi pengusaha. Luar biasa. Can aya mangge gubernur jadi gitu. Ya bener teh. So, gubernur mana lebih kitu. Cicing geuning manehna teh di teh. Naon deui anu kudu dijanjian ku ganti itu. Iklanna Oribasa air dari gunung, air dari sumur. Kapangi? Padahal itu berapa puluh tahun kita dibohongi. Kenapa sih tidak nyebut dari sumur saja? Kan jadi iklan bohong perusahaan besar kata Pak Dedi kajen teuing kumaha wae oge moal barokah. Lamun jadi pemborong jalanna dikurangan sentianana terus alat-alatna dikurangan, temokna dikurangan, kajen teuing sia beunghar tapi moal barokah. Sampai di gitu. Dan itu seperti omongan siapa ya? Kayaknya seperti orang kesurupan. Tidak aku nyebutkan omongan malaikat mah itu mah terlalu tinggi lah. Paling tidak ada rasa batin anu benar. Kan begitu. Terus kemarin kumpulin semua perusahaan. Apa yang terjadi? Pokoknya perusahaan-perusahaan nu aya di desa eta kabeh kudu ngahirukeun jeung miara desa eta. Sekarang tidak boleh lagi pajak dari satu pabrik dipakai jalan-jalan, dipakai kaitu kadieu tapi ngurus heula di desa didinya. Benerkeun caina, benerkeun listrikna, benerkeun jalana, gawekeun masyarakatna. Luar biasa. Itulah yang disebut dengan pemeliharaan lingkungan yang luar biasa. Itu aja dulu dari Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.